Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin netizen cerdas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dawuh Abah Muh, yaitu Abuya Muhtadi Cidahu, yang merupakan Paku Banten. Beliaulah ulama tumpuan harapan bangsa, ulama yang masih berpegang teguh pada qanun asasi Nahdlatul Ulama, ulama yang berpegang teguh pada politik NU. Yang bagaimana itu? Ini sudah dibahas pada video berjudul Politik NU dan TNI. Jadi begini maksudnya, politik NU dan TNI adalah politik tingkat tinggi menjaga kestabilan bangsa. Jadi mereka tidak cawe-cawe dalam politik praktis, tidak ikut-ikutan dalam politik praktis, tapi menjaga efek negatif dari politik praktis dan efek politik dari pemerintahan akibat pemilihan ini. Misal, politik praktis yaitu pemilu menghasilkan pemimpin anti NKRI atau membawa misi syariah Islam atau membawa misi komunis. Maka NU dan TNI akan menggulung pemerintahan itu, merobohkannya dan mengembalikan kepada semula, NKRI jaya. Maka itulah prinsip daripada ulama-ulama NU, salah satu diantaranya Abuya Muhtadi. Jadi keberpihakan beliau bukan kepada Jokowi, bukan kepada Kiai Ma'ruf Amin, tetapi kepada pemerintahan yang sah, yang selama masih mengawal NKRI, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, maka NU, para ulama, kiai akan mendukungnya, siapapun yang memerintah. Begitu maksudnya. Jadi konsep ini sangat bertentangan dengan konsepnya Habib Taufik yang melarang ulama dekat-dekat dengan pemerintah. Berarti menyalahi konsep NU. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah pendirian Buya Muhtadi atau Abah Muh di kalangan kita menyebutnya. Oleh karenanya siapapun yang merongrong konsep NU dan NKRI, maka beliau tampil di depan untuk menghajarnya. Itulah NU sejati, NU yang faham dengan qanun asasi visi misi NU. Salah satu atau beberapa yang kena hajar dalam tanda kutip Abuya Muhtadi waktu itu adalah FPI, Habaib, HTI dan Syiah. Jadi 4 kelompok ini berbahaya bagi NKRI. Itu menurut Abah Muh. Sehingga Masya Allah beliau marah luar biasa kepada orang-orang yang ikut-ikutan 4 kelompok itu. Kenapa Habaib kena tersemprot oleh Abah Muh? Karena Habaib ini waktu itu sangat arogan, sangat tidak berakhlak, atau bahasa anak muda sekarang, gak ada akhlak. Jadi arogan, sombong, mentang-mentang, koar-koar, nentang-nentang pemerintah, mengajak-ngajak masyarakat untuk membenci pemerintah, menciptakan ketidakstabilan politik, meresahkan warga NU, sehingga warga NU terbelah dan sebagian besarnya anti pemerintah. Ini Abah Muh tidak suka. Mari kita dengar kemarahan beliau.
Al ulama warasatul anbiya, bukan habaib. Bedakan. Al ulama warasatul anbiya. Bedakan. Bukan habaib. Ini mah orang bahan. Goyang. Kalau goyang Ainul boleh. Kalau goyang apa itu? Jangan. Aqidah al-sunnah. Suci. Ngaji tamatkeun. Asnal matalib harus tamat. Karangan Zakaria Ansor. Mughnil Muhtar harus tamat. Karangan Khatib Syarbini. Nihayatul harus tamat. Karangan Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli. Tuhfatul Huda harus tamat. Karangan Ibnu Hajar Haytami. Lamun tamat, pulang dari FPI, dari HTI, dari Syiah. Kulluhum mardudoy. Mazhab saha, kaul saha. Al ulama warasatul anbiya, bukan habaib. Bukan. Al ulama warasatul anbiya. Habib kalau sudah mau tahlil di depan masyarakat 10.000, wah. Undang Habib ke Banten, tapi kudu tahlil 10.000. La ilaha illallah, la ilaha 10.000. Tidak mau pulang. Kata gitu tadi. Udah ngajar. Biarin. Awas, tadi dari mulai jadi Habib kau mau masuk ke Banten harus tahlil di depan masyarakat 10.000. Tidak mau suruh pulang. Ngajar loh. Banten harus tenang. Tempat ulama, markas ulama. Saya kepalanya nih. Siap. Tenang. Banten tenang, harus tenang. Jawab. Tenang ya. Wah, itu nyanyian saya boleh direkam. Sampaikan ke sana. Itu menganyomi polisi dan tentara, jangan diteror oleh KRO. KHTI, KFPI, KSU, KRO. Udah ngajar doang. Mau kaki dapat Cidahu. Di Cidahu tempatnya. Ya, awas yo. Habib tidak boleh masuk Banten. Kau mau masa tahlil 10.000 di depan masyarakat. Jangan. Udah ngajar dong. Karena pakudunya bukan Habib. Al ulama warasatul anbiya, la habaib. Kurang ngajar. Jadi sudah paham ya pendirian Kiai Haji Muhtadi atau Abuya Muhtadi terhadap NKRI, terhadap prinsip-prinsip NU, terhadap mana yang diikuti dan mana yang tidak boleh diikuti. Termasuk habaib yang meresahkan itu, beliau katakan al-ulama warathatul anbiya, ulama lah yang menjadi pewaris para nabi. Kemudian beliau tambahkan la habaib, al-ulama warathatul anbiya, ulama lah pewaris para nabi, la habaib, bukan para habaib itu. Dan ini ternyata isyarat bagi kita, mungkin karena beliau sudah tahu bahwa habaib atau habib itu tidak dikenal dalam keturunan Nabi. Keturunan Nabi itu dipanggilnya adalah Sayyid atau Syarif. Sayyid Hussein, Sayyid Hasan, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, atau Syarif, Syarif Hidayatullah dan lain-lain. Tetapi Habib adalah panggilan untuk klan atau keluarga Ba'alwi atau Ba'alawi, yaitu anak keturunan Alwi bin Ubaidillah dari Yaman di Indonesia. Makanya sekarang para habaib itu mulai berganti panggilan, merubah panggilannya menjadi Sayyid atau Syarif, Sayyid Bahar, Sayyid Rizik dan lain-lain agar tetap nyambung, mungkin begitu. Jadi waktu itu Habib atau habaib itu katanya adalah keturunan Rasul, tetapi sekarang tidak lagi. Habib atau habaib sudah dinyatakan terputus nasabnya kepada Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Lalu bagaimana dengan sebutan Habib? Ya sebut saja, sama seperti kita menyebut engkoh atau enci kepada klan Tionghoa, tetapi tidak ada hubungannya dengan keluarga Nabi. Waktu itu sekitar 3 tahun atau 4 tahun yang lalu kita semua belum tahu, tetapi mungkin Abuya Muhtadi sudah tahu. Makanya beliau katakan al ulama warathatul anbiya la habaib. Pewaris Nabi itu ulama, bukan habaib. Dan benar saja kejadiannya sekarang. Lalu dengan PD-nya Habib Taufik Assegaf mengcounter atau membantah pernyataan Abuya Muhtadi ini. Maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Maksud hati membantah Abuya Muhtadi, apa daya ilmunya tak sampai, ilmunya ngawur, ilmunya ilmu modal nekat. Sehingga jadilah ilmu al-ngawuri, al-maksani. Jadi kesimpulannya maksain banget gitu loh. Yang pada akhirnya menjadi bahan bulian, bahan tertawaan. Dan tidak layak untuk didengarkan karena ngawur. Bahkan menyesatkan. Ini dia. Bagaimana status ulama? Ya, ulama warathatul anbiya. Terus bagaimana habaib? Kalau bahasa sekarang, ini Nabi dan keluarganya, ulama itu pengawalnya. Karena itu, kau ngikuti pengawal, itu mereka mengawal keluarga Nabi. Mereka itu adalah thaqalain, dua pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi kepada umat, yang jika kita berpegang kepada duanya, jangan salah satu ya, dua-duanya nggak sesat. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Muncul macam-macam. Itu al-ulama warasatul anbiya, bukan habaib warasatul anbiya. Loh, ente nggak baca hadis itu kalau itu apa itu? Nah, karena itu hati-hati. Kalau sudah mulai ada buhut, berarti kamu sudah meninggalkan satu daripada thaqalain. Kamu akan sesat pasti. Jadi andalan seluruh habaib Ba'alawi dalam mengokohkan dirinya sebagai cucu Nabi untuk mendoktrin para pribumi Nusantara adalah hadis ini. Sementara kita pakainya hadis yang lain. Taraktu fikum amro ini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Apa itu? Kitab Allah wa sunnata rasulih. Jadi ini hadis asal. Jadi ini hadis adalah hadis yang dipakai oleh Islam Nusantara ini. Mayoritas kita menggunakan hadis ini untuk pengajian memperkuat keimanan. Jadi warisan dari Kangjeng Nabi itu dua, Kitabullah wa sunnatu rasulih. Jadi kitab Allah yaitu Al-Quran, wa sunnatu rasulih, dan sunnah Rasul yaitu hadis. Jadi kita berpegangan kepada Al-Quran dan hadis. Saya pun menggunakannya hingga sekarang. Tetapi ternyata saya baru tahu bahwa habaib Yamani ini tidak menggunakan hadis di atas, tetapi menggunakan hadis versi mereka, mungkin dari riwayat lain, riwayat Tirmizi kalau nggak salah, yaitu taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa itrati ahla baiti. Jadi warisan Nabi itu yang harus dijaga itu ada dua, Kitabullah Al-Quran dan itrati keluargaku. Jadi itroh itu dalam hadisnya itu ada badalnya, yaitu ahla baiti, keluargaku. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jelas dalam hal ini Habib Taufik mempelintir atau menafsirkan hadis ini untuk kepentingannya, untuk kepentingan para habaib dalam rangka mengcounter atau membantah Abuya Muhtadi. Jadi apa yang dia katakan, itroti itu artinya habaib. Aduh, maksain ini namanya. Ahli baiti itu artinya habaib. Itu memaksakan atau memperkosa hadis. Apa itu itroti atau ahla bait sebenarnya?
Menurut tafsir Ibnu Katsir, Ahlul Bait itu ya Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Udah. Juga menurut penjelasan Gus Jazuli dalam kitab Faidul Qadir Al-Imam Munawi juga begitu. Dan juga ada penafsiran termasuk istri-istri Nabi. Jadi sangat logis, sangat masuk akal orang itu tidak akan sesat kalau berpegangan kepada Al-Quran dan juga kepada Ahlul Bait, karena Ahlul Bait itu terjemahan dari Al-Quran itu. Yang paling mengerti keseharian Nabi ya Ahlul Bait itu, bagaimana sholatnya, bagaimana wudhunya, bagaimana puasanya, dan bagaimana cara-cara penyembahan kepada Allah, cara-cara beragama ini ya melihat kepada Ahlul Bait, kepada Sayyidatina Fatimah, kepada Sayyidina Ali, kepada Sayyidina Husain, kepada Sayyidina Hasan, kepada istri-istri Nabi kalau menurut tafsir Ibnu Katsir, yaitu kepada Siti Aisyah. Maka banyak hadis-hadis diriwayatkan dari Ahlul Bait ini. Itu tidak akan tersesat kalau mengikuti mereka. Tetapi kemudian Habib Taufik membawa-bawa hingga kepada para habaib tahun 2000. Zaman sekarang, zaman now. Bahkan seluruh habaib harus diikuti. Kalau tidak ikut habaib akan tersesat. Wow. Padahal habaib itu sekarang sudah jelas bukan cucu Nabi. Apalagi itu lebih parah lagi. Kalaupun benar sebagai cucu Nabi, mereka tidak bisa dikatakan Ahlul Bait itrati. Tidak bisa dijadikan untuk pedoman sesat atau tidaknya orang kalau tidak mengikuti Habib. Ini sudah jelas-jelas pemerkosaan atau pelintiran terhadap hadis. Masya Allah. Dan ini sudah lama doktrin ini bertahun-tahun meracuni para muslimin Nusantara yang menjadi muhibbinnya ini, sehingga mereka ketakutan sesat, ketakutan masuk neraka kalau tidak mencintai habaib. Ini sudah saatnya dihentikan dan kita berpedoman pada hadis yang sudah lama kita pakai, yaitu riwayat Ibnu Abbas dan Abi Hurairah, kitab Allah wa sunnata rasulih. Kitab Allah yaitu Al-Quran, wa sunnatu rasulih, dan sunnah Rasul yaitu hadis. Itu saja. Demikian. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan bagi kita untuk berhati-hati terhadap Habib Taufik Assegaf ini dan Habib-Habib lainnya yang sukanya mengklaim, mempelintir ayat, mempelintir ajaran agama demi kepentingan mereka. Mudah-mudahan Allah tunjukkan kepada kita jalan yang benar dan tidak sesat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.